Kalau ada orang difitnah, terus dia fitnah balik, itu salah. Kalau ada orang dibohongi, terus dia membohongi balik, itu salah. Tidak akan pernah benar. Seandainya persoalan ini hanya antara orang-orang itu, misalnya A dengan B, C dengan D, itu saja gitu. Ya mungkin biarlah mereka yang tanggung gitu. Tetapi ini kan di publik. Nah, ini persoalannya. Di publik sehingga dari A ini lahir pengikutnya, dari B lahir pengikutnya. Sama-sama pengikutnya ini. Mereka punya amunisi untuk bertarung gitu loh. Bertarung cocok, bacot, adu bacot gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Drama. Saya sebutnya drama ya. Tuduh sana, tuduh sini, ungkap sana, ungkap sini di per-YouTuban kita masih seru sekali ya. Masih sangat seru. Belum ada tanda-tanda akan berakhir. Sejatinya seandainya itu pelakunya bukan orang-orang dalam tanda kutip mengusung tagline yang berbau agama, entah Gus lah, entah memberantas keburukan atau apa. Seandainya semua itu terlepas dari label-label berkaitan dengan konsep-konsep dalam agama, misalnya amar ma'ruf atau nahi mungkar, ya mungkin tidak perlu dihiraukan. Ya seperti televisi lah. Acara-acara infotainment itu kan biasa saling ungkap gitu. Dua orang berperkara, satunya menuduh begini, menuduh begitu. Ya kita bodoh amat lah ya. Kenapa? Karena itu memang betul-betul hiburan saja. Betul-betul bingkainya itu bingkai televisi, bingkai tayangan hiburan. Nggak ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Tetapi kalau hal-hal berlabel amar ma'ruf nahi mungkar, menyelamatkan umat dari kesirikan, menyelamatkan umat dari pembodohan atau apa, menyelamatkan umat dari kesesatan, ini kan labelnya dakwah. Tapi sekilas isinya mirip ya, saling serang saja. A mengatakan begini-begini, mengungkap, B mengungkap, menyampaikan tuduhan begini, tuduhan begitu. Saya sampaikan satu hal saja untuk menanggapi ini ya. Dalam Islam itu ada namanya intisor. Intisor itu membalas keburukan tetapi dengan balasan yang setimpal. Jadi misalnya kamu disakiti orang, kamu menyakiti balik, tetapi dengan yang setimpal. Kalau ditarik kepada disiplin yang sudah populer mungkin kisos lah. Orang dilukai matanya, melukai matanya. Dibunuh, membunuh. Dilukai telinganya, melukai telinganya. Tetapi ada yang tidak fisik seperti itu. Misalnya dipanggil, misalnya dicela. Ya jahil, wahai orang bodoh. Kita boleh membalasnya dengan ya jahil juga. Tidak boleh melebihi. Tidak boleh lebih dari apa yang kita terima. Dan yang berdosa itu, yang memulai. Jadi kalau kita hanya membalas itu kita tidak berdosa. Itu ada hadisnya, saya tidak perlu bawa-bawa lah. Anggap ini konten omong kosong aja. Cuman saya bertanggung jawab lah secara ilmiah. Tetapi Imam Muslim itu, Imam Nawawi itu memberi batasan ketika mensyarah hadis itu. Atau ketika menjelaskan ayat tentang orang yang intisor membalas kedoliman itu tidak dosa, itu ada batasannya. Setidaknya 3 hal saja yang tidak boleh. Yang pertama al-kadhib. Jadi kalau kebohongan tidak boleh dibalas dengan kebohongan. Jadi kalau ada orang dituduh mencuri misalnya, terus kita balik menuduh dia membunuh, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tuduhan itu masuk kepada bohong, bahkan al-kadhib ya. Atau mungkin masuk kepada al-qadhaf, melemparkan tuduhan, itu tidak boleh. Jadi 3 yang tidak boleh. Artinya kalau kamu mendapatkan kezaliman dalam bentuk 3 hal ini, kamu tidak ada hak untuk membalasnya dengan balasan yang setimpal, apalagi yang lebih gitu. Itu poinnya. Apa yang 3 yang tidak boleh kita balaskan balik itu? Yang pertama al-kadhib, kebohongan. Yang kedua al-qadhaf, tuduhan atau fitnah. Yang ketiga subbul aslaf, mencela nenek moyang, mencela generasi sebelum kita, atau mencela babaknya lah, mencela leluhur lah. Kalau misalnya kamu dicela, kamu bodoh, kamu boleh bilang kamu yang bodoh. Ya kirdun, wahai monyet gitu. Kamu boleh balas ya kirdun, nggak apa-apa. Syaratnya satu saja, la yujawizu al-hadda, tidak boleh melampaui batasan dari yang kamu terima. Cuma acara balas membalas ini bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah sabar dan memaafkan. Gitu ya. Kalau tidak bisa sabar, tidak bisa memaafkan, ya mau tidak mau balas. Kamu lepas dari dosa selama seimbang. Tetapi kalau dalam 3 hal itu tidak boleh. Itu ya. Kamu difitnah orang terus kamu balik memfitnah, itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Tidak ada pembenarannya.
kamu dibohongi orang, terus kamu balas membohongi orang itu tidak boleh ya. Kamu leluhur kamu dicela oleh orang, terus kamu balik mencela leluhur mereka, leluhur orang yang mencela kamu tidak boleh ya, tidak boleh. Ini sudah keluar dari intisar al-mubah, dari membalas dendam atau balas dendam pasti, dari membalas keburukan orang dengan keburukan yang diperbolehkan, sudah tidak seperti itu bentuknya. Ini kan penting kalau seperti ini. Kenapa? Karena kalau ini tidak diingat, nanti menjadi seolah-olah ketika kita difitnah, kita fitnah balik gitu. Menjadi sesuatu yang seimbang bahasanya gitu. Bahkan ditarik kepada siapa menanam dia menuai, dia yang fitnah saya fitnah dia balik. Nah, repot kalau begitu ya. Dan satu lagi, seandainya persoalan ini hanya antara orang-orang itu, misalnya A dengan B, C dengan D, itu saja gitu. Ya mungkin biarlah mereka yang tanggung gitu. Tetapi ini kan di publik. Nah, ini persoalannya. Di publik sehingga dari A ini lahir pengikutnya, dari B lahir pengikutnya. Sama-sama pengikutnya ini. Mereka punya amunisi untuk bertarung gitu loh. Bertarung cocok, bacot, adu bacot gitu. Tetapi ya serba salah juga. Kalau menghentikan itu saya kira jalan satu-satunya adalah mereka berhenti. Ya, siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang bisa menghentikan kalau mereka sendiri tidak mau berhenti? Kan sudah orang-orang dewasa semua, orang-orang berpikir semua. Apalagi lebih-lebih kalau ternyata di pikiran mereka itu benar. Ya bagaimana lagi? Bukankah memang setiap orang itu berhak merasa benar dan berhak melakukan apa yang dianggap dia benar? Toh kalaupun salah nanti tanggung jawab masing-masing. Saya cuma mengingatkan. Mari kita itu tahu batasan gitu. Kita melakukan itu apa untungnya, apa ruginya. Minimal itu aja analisanya. Paling simpel itu. Kalau nggak ada manfaat, nggak ada guna, masih nggak masalah. Tapi kalau nggak ada manfaat, ada mudarat, kan repot. Seharusnya kan nggak ada mudarat, ada manfaat. Itu baru kita kerjakan. Ada manfaat, ada mudarat, kita timbang. Lebih besar mana? Oh, lebih besar manfaatnya, kita kerjakan. Mudaratnya risiko. Nggak ada manfaat, nggak ada mudarat, bebas mau kita kerjakan. Ya, nggak kita kerjakan, nggak ada manfaat, yang ada hanya mudarat, untuk apa kita kerjakan? Misal kita nulis komen, oh ini bangsat ini, memang apa sih yang kita dapat dari itu? Kan cuma puas. Terus puas itu bisa jadi apa gitu loh? Merasa, oh ini jahat, ini yang benar, terus kita komen so yes gitu. Padahal orangnya saja menyampaikan tuduhan tidak ada bukti, tapi seolah-olah kita yang mendengar itu memiliki bukti yang konkret sehingga bersikap seolah-olah itu benar. Kita suarakan terus di komen sana komen sini. Pertanyaan saya, apa sih yang didapat dengan seperti itu? Puas mungkin ya. Kita benci kepada orang, kita merasa menjatuhkan dia dengan bahasa-bahasa, mungkin puas saja. Ini penyakit saya kira, mengejar kepuasan yang tidak profit. Puas apa itu? Kalau kamu punya channel bagus, masih setidaknya masih ada manfaat. Kamu dapat duit kan? Kalau cuma komen, dapat apa kira-kira? Atau mungkin mereka itu orang-orang yang sudah kebanyakan uang ya, sudah hidup terlalu sempurna gitu. Anak istri sudah kenyang semua, duit sudah nggak banyak sekali, sehingga sudah nggak butuh duit, nggak butuh untuk mengembangkan hidup, dan banyak waktu kosong sehingga digunakanlah itu untuk menghujat orang di komen gitu. Mencela, oh ini tukang fitnah, ini, itu tukang ini, tukang itu. Mungkin hidupnya sudah terlalu sempurna, atau mungkin hidupnya tidak sempurna, kekurangan, tetapi jiwanya jiwa zuhud, tidak suka dunia gitu. Jadi memang sudah cukup dengan yang keadaan yang apa adanya, hatinya hati qanaah mungkin. Sehingga punya banyak waktu kosong, nggak ada kegiatan apapun, akhirnya digunakanlah untuk mendukung ini, mendukung itu, menghujat sana, menghujat sini. Ya wallahu a'lam ya. Yang jelas kan pada akhirnya semua orang itu menerima apa yang dia kerjakan. Itu sudah kunci, sudah itu. Berhubungan dengan siapapun, berurusan soal apapun, pada akhirnya seperti itu. Tidak ada orang ditanggung orang lain. Semua orang menanggung perbuatannya masing-masing gitu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya kan? Tasodda annaka ta'rifu wala ta'rif. Kamu memasang diri seolah-olah tahu gitu. Meyakinkan sekali gitu. Seolah-olah di depan mata itu nampak dia melakukan itu. Sehingga sebegitu meyakinkannya, menarasikan kalimat-kalimat yang tajam, yang menghujat. Padahal ya wallahu a'lam. Ya ini saya tidak perlu sebut siapapun gitu. Kenapa? Karena kalau kita menyebut siapapun, nanti seolah-olah saya membela ini, membela itu. Enggak. Sebisa mungkin saya membela mana yang benar. Ketika saya tidak tahu persis mana yang benar, saya bicara teori saja. Tidak bicara kasuistiknya masalah apa, tapi bicara teori saja. Kalau ada orang difitnah, terus dia fitnah balik, itu salah. Kalau ada orang dibohongi, terus dia membohongi balik, itu salah. Tidak akan pernah benar.
Kalau ada orang dicela leluhurnya lalu dia mencela leluhur orang itu salah. Kalau selain itu misalnya dihina kamu bodoh terus kamu balik kamu yang bodoh, itu masih benar. Selama tidak melampaui batas. Tidak melampaui apa yang kamu terima. Itu kesimpulannya. Itu dalam fikih namanya intisor. Membalas sebuah kezoliman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Dan yang berdosa dalam perbuatan itu adalah yang pertama. Al-mutasabani, dua orang yang saling memaki, ismuhu alal mubtadi. Dosanya adalah kepada yang memulai malam yujawiz al-hadda. Malam yujawizisani al-hadda. Selama yang kedua atau yang menerima celaan itu tidak membalasnya melampaui batas. Gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.